Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi model dua arah dengan interaksi. Pada model dua faktor, interaksi terjadi jika pengaruh salah satu faktor terhadap variabel respon bergantung pada level faktor lainnya. Ini berarti bahwa efek gabungan dari dua faktor tidak bisa dijelaskan hanya dengan menjumlahkan efek masing-masing faktor, melainkan ada pengaruh tambahan ketika keduanya dikombinasikan. Notasi model linier untuk interaksi yaitu YIJK sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah tau beta IJ tambah epsilon IJK, di mana YIJK itu merupakan nilai respon atau pengamatan dari pengulangan ke K pada level ke I dari faktor pertama dan level ke J dari faktor kedua. Mu merupakan rata-rata keseluruhan, tau I merupakan efek dari faktor pertama pada level I yang sering disebut sebagai efek utama faktor A. Beta J merupakan efek dari faktor kedua pada level J yang merupakan efek utama faktor B. Tau beta IJ merupakan efek interaksi antara level ke I dari faktor A dan level ke J dari faktor ke B. Epsilon IJK merupakan error acak yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians sigma kuadrat, di mana epsilon IJK itu berdistribusi normal. Berikut implementasi R-nya. Jika kita buat data simulasi untuk melihat interaksi dua faktor, ada data yang berisi faktor A, faktor B, dan respon. Lalu kita buat plot interaksinya, yang mana red itu merupakan faktor B untuk B1 dan blue itu untuk B2. Pada plot interaksi ini dapat dilihat bahwa interaksinya itu lemah. Perubahan di faktor A memiliki efek yang konsisten pada respon untuk setiap level faktor B, tetapi efeknya tidak sepenuhnya identik. Lanjut ke model linier dua faktor dengan interaksi. Model linier dengan dua faktor dan interaksi dapat membantu menentukan apakah interaksi antara dua faktor ini signifikan atau tidak. Dengan model ini, kita juga bisa menguji efek utama dari masing-masing faktor. Di sini ada hipotesis yang pertama, itu hipotesis 0 untuk interaksi. H0 di mana tau beta IJ sama dengan 0 untuk semua I dan J. Hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Yang kedua ada hipotesis 0 untuk efek utama. Untuk faktor A, hipotesis 0 di mana tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau A itu sama dengan 0. Untuk faktor B, H0 di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta B itu sama dengan 0. Berikut implementasi R-nya. Jika kita buat model linier dua arah dengan interaksi, lalu kita lihat summary-nya. Di sini dapat dilihat bahwa faktor A memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon. Sedangkan faktor B tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Dan tidak ada interaksi yang signifikan antara faktor A dan faktor B. Masuk ke model linier dalam bentuk matriks. Model linier di atas bisa dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Y sama dengan matriks X kali beta tambah epsilon, yang mana Y merupakan vektor respon, X merupakan matriks desain yang menyatakan level dari faktor A, faktor B, dan interaksi keduanya. Beta merupakan vektor parameter yang mencakup rata-rata keseluruhan mu, efek utama faktor A, tau I,
efek utama faktor B, beta J, dan efek interaksi tau beta IJ. Epsilon merupakan vektor error acak. Sistem persamaan normal. Untuk mendapatkan estimasi parameter, kita perlu menyelesaikan sistem persamaan normal sebagai berikut. Yang mana rumusnya adalah X transpose X beta sama dengan X transpose Y. Berikut implementasi R-nya. Jika kita buat matriks X itu dari faktor A, faktor B, lalu Y merupakan responnya, maka kita bisa dapatkan estimasi parameter beta, yang mana itu rumusnya adalah inverse dari X transpose X dikali X transpose Y. Hasilnya adalah 12,5, 11,5, 0,5, dan 3. Selanjutnya ada pengujian interaksi. Tujuan pengujian, uji interaksi dilakukan untuk memeriksa apakah interaksi antara kedua faktor tersebut signifikan. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi signifikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa efek gabungan dari kedua faktor berbeda secara signifikan. Lalu, untuk statistik uji untuk interaksi biasanya menggunakan distribusi F untuk menentukan signifikansi efek interaksi. Di sini ada rumus uji F untuk interaksi, yang mana rumusnya adalah F sama dengan JK interaksi dibagi DF interaksi, lalu dibagi dengan JK error bagi DF error. Yang mana JK interaksi merupakan jumlah kuadrat untuk interaksi, DF interaksi merupakan derajat bebas untuk interaksi, JK error merupakan jumlah kuadrat untuk error, DF error merupakan derajat bebas untuk error. Di sini ada implementasi R-nya. Jika kita buat tabel ANOVA untuk modelnya dapat dilihat sebagai berikut, yang mana kesimpulannya sama seperti sebelumnya. Di sini faktor A itu nilainya adalah 0,008731, yang mana signifikan terhadap variabel respon. Sedangkan faktor B itu nilainya 0,502309, yang mana dia tidak signifikan alias kurang dari 0,05. Lalu untuk faktor A dan faktor B ini nilainya 0,610122, yang mana dia tidak signifikan, yang artinya tidak ada interaksi yang signifikan antara faktor A dan faktor B. Selanjutnya, metode solusi persamaan normal. Metode matriks kebalikan umum itu merupakan solusi dari sistem persamaan normal, bisa didapat dengan menggunakan matriks kebalikan umum. Matriks ini berguna terutama ketika matriks X transpose X tidak memiliki inverse unik. Reparameterisasi. Dalam beberapa kasus kita perlu melakukan reparameterisasi dengan menetapkan beberapa restriksi pada parameter agar sistem persamaan normal dapat diselesaikan. Di sini ada implementasi R-nya. Jika kita buat B itu dari X transpose X inverse, yang mana gin P dari X transpose kali X akan dikalikan dengan X transpose Y, sehingga diperoleh nilai B yaitu 12,5, 11,5, 0,5, dan 3. Selanjutnya ada contoh soal. Dari suatu percobaan dua faktor dengan interaksi dengan model sebagai berikut. YIJK sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah tau beta IJ tambah epsilon IJK, di mana I sama dengan 1, 2, J sama dengan 1, 2, K sama dengan 1, 2. Pertama, jika model tersebut ditulis dalam bentuk Y sama dengan X beta tambah epsilon, tentukanlah X transpose X, X transpose Y, dan rank X. Di sini kita peroleh Y-nya itu sama dengan
Y111, Y112, Y121 sampai Y222. Lalu untuk betanya itu sama dengan mu tau 1, tau 2, beta 1, beta 2, tau 1, beta 1, tau 1, beta 2, tau 2, beta 1, dan tau 2, beta 2. Untuk epsilonnya itu epsilon 111, epsilon 112 sampai epsilon 222. Untuk X transpose X itu diperoleh 844422 sampai 2020200002. Dan X transpose Y-nya diperoleh sebagai berikut. Untuk rank X-nya itu dari A kali B, yang mana itu sama dengan 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Yang kedua, tentukan matriks kebalikan umum dari X transpose X. Sebelumnya kita telah peroleh X transpose X-nya dengan ranknya itu 4. Lalu kita bisa pilih matriks minornya yang berukuran 4 kali 4 dari matriks X transpose X. Di sini matriks minor yang digunakan adalah 2000, 0200, 0020, 0002. Lalu jika kita cari matriks kebalikan umum dari X transpose X diperoleh sebagai berikut. Yang ketiga, tunjukkan bahwa tau beta 11 itu sama dengan tau beta 11 kurang tau beta titik 1 tambah tau beta titik 1 itu dapat diduga. Di sini tau beta 11 itu sama dengan tau beta 11 dikurang tau beta 11 tambah tau beta 12 kurang tau beta 11 tambah tau beta 21 dibagi 2, lalu ditambah dengan tau beta 11 tambah tau beta 12 tau beta 21 tambah tau beta 22 dibagi 4. Jika kita sederhanakan dengan menyamakan penyebutnya itu 4, kita peroleh tau beta 11 itu sama dengan 1/4 tau beta 11 dikurang 1/4 tau beta 12 dikurang 1/4 tau beta 21 tambah 1/4 tau beta 22. Lalu jika kita masukkan nilainya itu 0,0000 1/4 kurang 1/4 kurang 1/4 minus 1/4 minus 1/4 dan 1/4 lalu dikalikan dengan beta itu sama dengan T transpose beta. T transpose beta dapat diduga jika T transpose kali dengan matriks kebalikan umum X transpose X lalu dikali dengan X transpose X itu hasilnya adalah T transpose. Dengan T transpose-nya itu adalah 0,0000 1/4 minus 1/4 minus 1/4 1/4 dan matriks kebalikan dari X transpose X kali X transpose X adalah sebagai berikut. Jika kita kalikan, maka T transpose kali matriks kebalikan umum dari X transpose X kali X transpose X itu sama dengan T transpose. Jadi fungsi tau beta 11 sama dengan tau beta 11 kurang tau beta titik 1 tambah tau beta itu dapat diduga atau estimable. Di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan. Oke, baiklah, sekian materi pembahasan kita kali ini.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami.